Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 kita lanjutkan materi anatominya. Kalau kemarin kita udah membahas bagaimana struktur dan skema membuat anatomi wajah dari dewasa, bayi, wanita, pria sampai manula. Nah, sekarang kita tinjau cara pembuatan anatomi untuk badan, tangan, dan kaki. Nah, untuk badan istilahnya dikenal dengan torso. Torso itu bagian anatomi dari leher sampai pinggang. Nah, itu yang dinamakan dengan torso. Nah, ada beberapa spesifikasi atau ciri khusus antara pria dan wanita. Kalau disederhanakan, bisa dibagi dengan skema atau rumus seperti ini. Ini untuk rumus pria, di mana kalau pria si pundaknya lebar, sedangkan pinggang sempit. Ini untuk rumus pria. Berbanding terbalik dengan wanita. Kalau wanita itu kebalikannya. Kalau wanita pundaknya sempit tapi pinggangnya lebar. Ini rumus antara pria dan wanita di bagian torso. Tentu ketika dibahas di materi kemarin mengenai struktur pria dan wanita, ini pun berlaku di bagian-bagian anatomi tubuh yang lainnya, dimana kalau wanita pasti bentuk struktur anatominya serba halus, serba elastis. Kalau pria pasti serba kaku, serba kasar, banyak patahan-patahannya. Ini pun berlaku di bagian anatomi yang lain, termasuk di torso ataupun nanti di tangan dan kaki. Nah, kita coba simulasikan rumus untuk torso pria. Nah, lingkaran yang kecil ini di bagian segitiga paling atas ini untuk batas bahu. Nah, nanti di sini di bagian tengahnya kita kasih garis 2 untuk batas leher. Kita tinggal bikin garis penyambung S dengan posisi tidur. Nah, secara tidak langsung ini udah tampak bagian pundaknya. Dan berikutnya di sini kita tinggal hubungkan dari bagian rusuk ke bagian pinggangnya. Dan secara tidak langsung global torso prianya udah muncul. Kalau detail-detailnya biasanya di sini ada otot leher yang nanti terhubung dengan istilahnya klavikal. Ada tulang di sini.
untuk pria pasti di sini muncul jakun. Nah, baru di sini ada belahan dada. Nah, baru di sini ada otot-otot untuk rusuk. Di sini ada otot abdomen atau otot perut. Nah, kurang lebih seperti ini skema dan struktur dalam membuat torso pria. Nah, minimal kita mengetahui bagian-bagian secara globalnya. Untuk apa? Untuk menentukan ketika kita membuat bagian tubuh pria atau wanita, lipatan bajunya harus turun atau memiliki lipatan bagian mana saja. Ketika struktur tubuh anatomi pria seperti ini, otomatis dia akan mengikuti bentuk anatomi tubuhnya. Misal ini baju, nah pasti lipatan-lipatannya dia akan mengikuti struktur anatomi ini. Kalau kita simulasikan finishingnya menggunakan baju. Nah, itu fungsi kita mengetahui struktur anatomi dari bagian manapun agar kita bisa menentukan ketika seseorang melakukan kontraksi atau relaksasi dengan gerakan tubuhnya, kita mengetahui lakukan lipatan baju ke arah mana yang pasti mengikuti bentuk anatomi tubuhnya. Nah, kurang lebih kalau misalkan kita membuat lipatan baju untuk pria, lipatan bajunya seperti ini. Kalau kita analogikan, ini mengikuti bentuk otot di dada, dan bagian lipatan yang di bawah ini mengikuti lipatan otot di rusuk pria. Nah, berikutnya kita simulasikan untuk anatomi torso wanita. Nah, untuk anatomi torso wanita berbanding terbalik, di mana bagian pundaknya sempit, tapi bagian pinggangnya lebar. Bukan pinggang panggul ya, kalau pinggang ini. Skemanya hampir sama. Kita kasih lingkaran kecil di bagian ujung untuk pembatas bahu. Ini untuk leher.
dan kita bikin S dengan posisi tidur untuk pembatas dari leher ke bahu. Nah, bedanya kalau wanita bentuk bagian dadanya kalian tahu sendiri agak sedikit melebar, dari pinggang ke bagian panggul lebih besar dibanding dengan bahunya. Itu struktur anatomi wanita. Nah, berarti kalau disimulasikan menggunakan baju, otomatis lipatan bajunya seperti ini. Karena mengikuti struktur dari bentuk dari bahu masuk ke dada, masuk ke pinggang, masuk ke panggul. Itu kurang lebih secara global struktur anatomi pria dan wanita. Nah, selanjutnya untuk struktur tangan. Struktur tangan, setelah kita mengetahui struktur anatomi torso atau bagian badan, kita hubungkan dengan struktur anatomi tangan. Tadi kan di torso ada pembatas untuk bahu. Nah, untuk tangan kita mulai dari bahu juga. Pembatas bahunya dibuat lingkaran. Nah, bagian kedua lingkarannya lebih kecil, ini untuk pembatas sikut, dan bagian lingkaran yang ketiga ini untuk pergelangan tangan. Dan untuk telapak tangannya, kalau arahnya dari samping, cukup dikasih segitiga saja. Tapi kalau tangannya terbuka, kita kasih oval. Seperti ini. Nah, kalau udah ada pembatas dari bahu, sikut sampai pergelangan tangan, kita tinggal hubungkan aja dengan garis. Seperti ini. Kalau misalkan udah kita hubungkan, baru kita masuk ke detail-detailnya. Otot bicep sama tricep masuk ke sikut. Dan masuk ke tangan, masuk ke jempol. Dan untuk jari-jarinya kita tinggal bagi 4. Ini untuk telunjuk, untuk jari tengah, untuk jari manis, dan untuk kelingking. Secara umum strukturnya seperti ini. Kalau dari samping tinggal kita detailkan, ini untuk jempol, dan ini untuk detail tangannya. Begitupun bagian kaki, sama polanya.
diawali dengan lingkaran untuk pembatas panggulnya, ini untuk pembatas lutut, dan di bawah untuk pembatas pergelangan kaki. Tinggal kita hubungkan aja. Ini tinggal masuk ke kaki dengan pola segitiga. Kalau udah selesai, tinggal kita bikin detail-detailnya. Betisnya kurang lebih seperti itu, polanya hampir sama. Tapi Bapak nggak bakalan masuk ke detail-detail otot abdomen, clavicle dan lain sebagainya, karena yang Bapak tekankan untuk kalian sebagai siswa SMA, minimal kalian tahu struktur yang kemudian akan kalian koneksikan ketika si anatominya bergerak kemana, arah lipatan bajunya berarti ke arah mana. Terus ketika dia berkontraksi atau berrelaksasi, arah ototnya kemana, lipatan bajunya kemana, minimal kalian mengetahui itu. Dan coba kita hubungkan dengan materi kemarin, pembuatan wajah, kita langsung gabungkan ke kaki.
Nah, kurang lebih seperti ini. Penggabungan dari materi kemarin dan sekarang, anatomi dari wajah, torso, sampai ke kaki. Terima kasih banyak. Nanti tugasnya akan Bapak share lewat Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.